Saya mau ceritain ke kalian semua gimana caranya bisa menulis lagu dan sampai dirilis di toko musik digital hanya dengan menggunakan smartphone. Karena saya baru aja merilis 2 lagu, nggak 1 tapi 2 lagu langsung menggunakan smartphone ini aja, Samsung Galaxy S24 Ultra. Dan saya akan ceritain prosesnya di video ini. Jadi akan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah praproduksi, kemudian produksi, dan postproduksi. Saya akan mulai dari praproduksinya, yaitu adalah menyiapkan apa aja alatnya, kemudian juga bagian terpenting dari proses ini, yaitu adalah lagunya yang kayak gimana. Untuk alat rekam sedikit berbeda dengan project sebelumnya yang juga pernah saya lakukan. Dulu saya mengkombinasikan S20 Ultra dengan mixer, dengan kemudian sound card gitu. Tapi kalau kali ini saya 100% tidak mencolokkan instrumen apapun, alat bantu perekaman apapun ke smartphone ini. Jadi 100% murni pakai smartphone ini aja. Dan kemudian untuk lagunya sendiri, saya memang mengkombinasikan lagu yang sudah pernah saya siapkan sebelumnya dengan lagu yang baru saya tulis pada saat ini. Bagian tersulit bagi saya pribadi ketika proses ini adalah ketika menulis lirik sebenarnya. Jadi saya itu banyak keraguan menggunakan diksi yang mana yang tepat, kemudian ini peletakannya enaknya di mana. Dan akhirnya saya memapping itu semua menggunakan Samsung Notes. Jadi setiap ada ide, saya tulis dulu aja. Meskipun berantakan nggak apa-apa, saya tulis dulu aja. Karena di sini ada note assist-nya juga. Jadi meskipun berantakan, ini bisa dilurusin kembali. Kemudian kalian juga bisa membuat notes-nya jadi lebih rapi, jadi lebih enak buat dilihat. Dan pada akhirnya ketika saya finalisasi lirik, itu akan lebih membantu lagi. Jadi note assist di Samsung Galaxy S24 Ultra sangat membantu sepanjang proses. Dan saya senang sekali. Dan juga ketika saya mulai mentok dalam penulisan lirik, saya tuh banyak browsing artikel-artikel tentang psikologi, tentang bagaimana perasaan manusia gitu. Karena dalam penulisan lirik ini saya butuh banyak referensi yang mengarah ke sana. Dan saya terbantu sekali dengan adanya fitur Web Assist. Karena saya nggak butuh baca panjang-panjang artikelnya, saya tinggal baca resumenya aja. Dan kalau dipikir-pikir, Samsung Galaxy S24 Ultra ini memang spesial banget. Seperti yang kalian tahu, spesifikasinya juga paling spesial dari smartphone Samsung yang lain. Dan itulah yang membuat saya berpikir kalau ini cocok untuk project ini. Dan kalau boleh cerita sedikit tentang lagunya, lagu pertama itu berjudul To Galaxy, dan itu tentang orang yang kehilangan seseorang yang dia cintai sekali, dan tidak bisa menerima kenyataan kalau orang yang dia cinta itu pergi untuk selamanya. Dan dia hanya berpikir kalau orang itu mungkin pergi ke suatu tempat yang lebih baik, mungkin ada di luar angkasa sana, ada di galaksi sana, dan saya rela untuk pergi ke galaksi sana untuk ketemu dia lagi. Jadi kurang lebih seperti ketidakrelaan untuk melepas seseorang yang kita sayangi pergi untuk selamanya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk lagu kedua, itu judulnya Kesepian di Hari Ulang Tahun, di mana saya merefleksikan bagaimana perasaan seseorang yang berulang tahun, yang diharapkan penuh kemeriahan, tapi yang dirasakan malah cuma kesepian. Dan itu saya rasa banyak dirasakan oleh banyak orang, cuma nggak berani ditunjukkan aja. Ada rasa kesepian di setiap hari ulang tahun seseorang. Semakin mereka dewasa, itu mungkin akan makin berasa. Atau paling nggak saya yang ngerasa gitu. Jadi sebenarnya lagu-lagu yang saya tulis ini ada kaitannya dengan kesehatan mental juga sih. Jadi masing-masing lagu ada tujuannya, ada kaitannya dengan kesehatan mental, dan ya itu adalah lagu-lagu yang saya tulis untuk project kali ini. Dan setelah tahapan pertama ini selesai, di mana lagunya siap, kemudian device-nya juga udah ready, mari kita lakukan tahap berikutnya, yaitu adalah merekam. Dan kalau ngomongin mengenai perekaman, berarti kita ngomongin juga mengenai software apa yang saya gunakan di smartphone ini untuk merekam baik suara saya secara langsung dan juga instrumennya. Karena saya tidak mencolokkan instrumen apapun ke smartphone ini, artinya 100% dibikin di sini. Nah, saya untuk perekaman vokal menggunakan aplikasi dari Dolby, yaitu adalah Dolby On. Dan ini kenapa saya pilih, karena ini sudah bisa dibilang saling membantu dengan smartphone-nya. Samsung Galaxy S24 Ultra di sini itu bisa di-enhance dengan Dolby Sound. Jadi saya senang sekali karena audio yang tercapture itu jauh lebih baik kualitasnya, bahkan bisa lossless file, jadi bisa sampai 48 kHz 16 bit WAV files, dan itu sangat membantu untuk rekaman. Jadi audionya lossless, tidak ada yang terkompres, luar biasa sekali, dan ada noise reduction-nya. Jadi kalau kalian merekam di kondisi yang tidak ideal banget, jadi bukan di studio yang proper banget, cuman di ruangan sepi aja, ini tetap bisa membantu karena ada noise cancellation-nya. Dan teknik saya untuk merekam menggunakan smartphone ini, itu tanpa
macam-macam. Jadi saya tidak pakai mikrofon lagi, saya langsung todong ke mulut saya. Jadi mikrofon yang ada di smartphone ini langsung saya todong ke mulut saya. Begini. Dan saya kaget karena menurut saya mengingat dari prosesnya seperti apa, hasilnya tuh sangat-sangat di luar dugaan. Karena prosesnya seperti itu dan hasil yang saya dapat itu di luar ekspektasi saya. Jadi keren banget, baik smartphone-nya maupun aplikasinya. Sedangkan kalau untuk instrumennya, saya menggunakan berbagai aplikasi yang beda-beda, mulai dari Fruity Loop, kemudian saya juga menggunakan BandLab. Jadi banyak banget source yang saya gunakan untuk meramu instrumen-instrumen yang saya pilih berdasarkan kemauan saya. Jadi kalau di bagian ini, mungkin teman-teman bisa memilih berdasarkan preferensi teman-teman musik yang pengen dibikin seperti apa. Tapi kalau saya menggunakan kurang lebih 2 aplikasi itu, Fruity Loop dan juga BandLab, untuk mengambil berbagai source dan menulis lagunya di situ. Dan kemudian untuk proses mixingnya itu saya lempar lagi itu ke aplikasi Soundtrap. Dan ini aplikasi yang menarik banget karena aplikasinya tuh sebenarnya web based. Jadi kalian bisa buka via aplikasi ataupun via browser dari smartphone ini. Dimana kalau via browser tuh fiturnya jadi lebih lengkap kalau menurut saya. Jadi bisa dihitung aja preferensinya kayak gimana, kebutuhannya seperti apa. Meskipun versi mobile-nya juga udah cukup. Meskipun perlu diingat kalau aplikasi ini harus online. Jadi memang data-data kita itu ditaruh di cloud. Jadi ya ini diprosesnya secara online dan ada bagian-bagian yang bisa diimprove lagi, misalkan kayak vocal tuner untuk orang-orang yang mungkin suaranya fals kayak saya, itu bisa dibantu di aplikasi ini untuk diperbaiki supaya tidak fals-fals amat gitu. Jadi kalian bisa taruh itu di aplikasi Soundtrap. Kemudian untuk proses yang terakhir yaitu adalah proses mastering, itu saya lempar lagi ke aplikasi lain yang namanya Lender. Ini aplikasi agak tricky karena ada batasan berapa kali kita bisa nge-mix secara gratis karena sisanya berbayar. Jadi perlu perhitungan sekali kalau kalian mau mastering. Jadi udah pastiin mixing kalian udah oke, baru kalian master. Kemudian tinggal ditunggu aja hasilnya karena Lender ini nge-masternya juga menggunakan AI. Jadi ya kita tunggu aja hasil masteringnya seperti apa dan kemudian bisa kita revisi beberapa kali berdasarkan preferensi kita, tapi lagi-lagi berdasarkan AI. Dan processing itu sebenarnya baik dari perekaman, kemudian mixing dan mastering, itu yang paling berat sebenarnya adalah di bagian mixing. Karena meskipun itu datanya dilempar ke cloud, tapi dalam prosesnya, kalau prosesornya nggak kuat, itu biasanya kualitas ketika playbacknya itu akan diturunkan oleh aplikasi Soundtrap. Jadi kalian harus punya mesin yang memang powerful banget dan smartphone ini punya itu. Ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 dan menurut saya powerful banget karena saya pakai belasan track untuk per lagunya dan nggak ada masalah sama sekali, kualitas tidak turun. Dan satu hal sebenarnya yang saya suka ketika saya produksi lagu pakai smartphone ini adalah saya bisa melakukannya dimanapun karena ini jauh lebih kecil daripada laptop, jauh lebih kecil daripada tablet. Jadi ini jauh lebih ringkas, bisa dikantongin secara langsung dan saya bisa mengedit dengan tetap powerful, tetap kualitas performa terbaiknya dimanapun, benar-benar dimanapun. Ketika lagi di cafe, ketika lagi di jalan, ketika lagi nunggu macet, bahkan saya pernah melakukannya, sedikit ngecek karena agak anxious ya, cuma itu jangan ditiru. Cuma saya pernah melakukan itu, jadi saya benar-benar bisa melakukannya dimanapun, dan itu sangat-sangat menyenangkan. Dan kalau semua prosesnya itu sudah selesai, yang terakhir adalah bagaimana cara memasukkannya itu ke publisher supaya bisa dipublish ke berbagai toko musik online. Misalkan kayak Spotify, kemudian YouTube Musik, dan lain-lain. Bagaimana caranya? Kalian bisa pakai berbagai jasa dari publisher yang udah ada, misalkan kayak DistroKid, kemudian juga TuneCore, dan lainnya. Silahkan dipilih aja, tapi memang itu berbayar. Tidak bisa gratis untuk bisa memasukkan lagu-lagu kalian ke sana. Dan ada syarat-syaratnya. Kualitas dari lagunya, loudness-nya gimana, itu memang ada syaratnya. Jadi memang ada standar tertentu supaya kalian bisa memasukkan lagu kalian. Tapi jangan khawatir kalau kalian udah langganan, biasanya kalian akan diberikan service itu. Jadi baca baik-baik fitur-fitur yang mereka sediakan, karena sekali lagi itu berbayar. Jadi pertimbangkan baik-baik berdasarkan kebutuhan kalian. Dan juga hal yang dibutuhkan selain dari file audio yang udah siap untuk diupload ke publisher, yaitu adalah cover art. Dan untuk pembuatan cover art, ini saya mengambil banyak inspirasi sebenarnya, karena lagunya ini ada 2, saya butuh 2 cover art, dan saya membutuhkan 2 cover art yang kalau bisa tone-nya itu berbeda. Jadi saya mengambil solusi, satu menggunakan foto yang saya capture menggunakan smartphone ini, dan kemudian saya edit,
kemudian juga menggunakan grafis. Jadi ada dua konsep yang berbeda. Dan semuanya saya lakukan di smartphone ini menggunakan aplikasi Canva. Tepat sekali. Saya mah yang gampang-gampang aja, karena saya pun sebenarnya memiliki banyak keterbatasan ya. Jadi saya nggak jago-jago banget ngedesain. Jadi saya lakukan yang bisa saya lakukan saja. Yang penting ini bisa difasilitasi dengan baik menggunakan smartphone ini. Hasil fotonya juga bagus. Kemudian untuk ngeditnya ini ada fitur Photo Assist di mana kita bisa mengatur objek dari foto itu. Dan hasilnya kemudian masih bisa diedit lagi dan ditambahin grafis sehingga menjadi sebuah cover art untuk lagu. Dan sekedar informasi, untuk cover art lagu ini saya membutuhkan file JPEG 3000 x 3000 dalam bentuk square, dan itu dirender menggunakan Canva dari smartphone ini secara langsung. Jadi saya makin happy karena lagunya 100% pakai smartphone ini aja. Jadi saya happy banget. Berbeda sama project yang sebelumnya masih pakai instrumen real dan lain-lain. Ini sekarang bener-bener pakai handphone ini aja bisa jadi bahkan jadi dua. Dan di bagian akhir saya melakukan sedikit eksperimen dengan meminta testimoni atau feedback dari orang-orang yang ada di industri musik Indonesia tentang bagaimana pendapat mereka. Ternyata lagu yang mereka dengarkan, karena saya sebelumnya nggak ngasih tahu ke mereka itu lagu diproduksi pakai apa, dan begitu saya kasih tahu ternyata diproduksi 100% pakai smartphone ini, hasilnya ternyata cukup menarik. Halo Bapak Calvin Jeremy. Wisnu. Udah dengar lagunya, Mas? Wisnu Kumoro. Sumo. Damo. Udah, gimana Dan main. pendapatnya? Gue sangat appreciate sih, karena lepas dari semua, karena gue kalau komentar musik nih agak-agak kritis dan Iya, nggak apa-apa. Guberta gitu ya, tegas gitu. Cuman yang gue rasa energinya di sini adalah semangat berkarya seorang Wisnu, dimana ada banyak ide-ide sebenarnya nih, yang ibaratnya kalau kita sebagai produser tuh, oh ini permatanya di sini nih, gitu, yang bisa di shape dan akhirnya menjadi diamond. Yang dari dua itu memang yang paling berkesan tuh buat gua yang To Galaxy itu. To Galaxy itu buat gua secara lagu dan liriknya itu kuat banget. Ya. Bapak tahu nggak kalau kedua lagu tersebut 100% diproduksi cuma pakai ini, Pak? Wah gile. Serius? 100% dari drum shuffle yang lo bilang, Iya, sampai teks DAW vokalnya, segala macam. semuanya di sini. Mixing mastering Oh gitu. di sini. Wih, di handphone. Tanpa colok instrumen eksternal apapun, tanpa mikrofon. Oke. Semua DAW-nya, semua MIDI-nya, strumming gitarnya, semua dari sini. Lumayan ya. Maksudnya layernya banyak juga loh. Gue pikir itu dari laptop tadi. Jadi maksudnya keyboardnya itu dari situ. Jadi lo main situ nggak pakai controller? Ya, langsung semua di sini. Termasuk emang agak sulit sih mainin nih keyboardnya ibaratnya. Tapi itu ini nggak ngadet-ngadet nggak tuh? Enggak dong. Playbacknya lancar. Wah boleh juga tuh. Jadi kalau misalnya ada ideas langsung bikin di situ bisa ya? Bisa. Kan Bapak dulu pernah tuh bikin pakai Samsung yang tipe A berapa gitu ya? Iya, A35 kayaknya, A35. Iya, Bapak kan pernah tuh bikin tuh demo-demo kan. Gak sebagus kamu, Mas. Gak sebagus kamu, layernya gak sebanyak lu tadi. Ini kalau handphone biasa udah ngap itu ya. Emangnya ini akan menjadi semakin sulit sih buat musisi-musisi karena persaingan semakin ketat, semua orang bisa bikin dari handphone mereka. Iya. Jadi kapan nih Bapak? Jadi kapan Bapak pindah ke sini, Pak? Ini lagi on the way, mau beli. Ya. Bisa. Dan lo ngerti kan sekarang kenapa judulnya To Galaxy? Oh gitu. Dan itu tadi adalah cerita saya tentang bagaimana saya menulis lagu dan akhirnya merilisnya dengan menggunakan smartphone ini aja, Samsung Galaxy S24 Ultra. Dan sebenarnya kalau video ini punya pesan moralnya adalah mengajak teman-teman untuk berekspresi dan juga berproduktivitas dengan menggunakan teknologi. Apalagi kalau teknologinya punya Galaxy AI, karena ini akan membantu banget, kayak smartphone ini. Dan juga sebenarnya dengan berekspresi itu akan meningkatkan kualitas
mental health dari teman-teman juga sebenarnya. Kesehatan mental akan lebih baik karena ekspresi adalah lawan dari depresi. Jadi kalau kalian merasakan ada kesehatan mental yang sedikit terganggu, udah mulai depresi, sebaiknya kalian melawan itu semua dengan mengekspresikan diri kalian. Dan salah satu caranya adalah menemukan tools yang tepat, menemukan teknologi yang tepat, dan kalian akan menemukan kesehatan diri kalian yang lebih baik lagi. Dan paling itu adalah hal yang bisa saya ceritakan melalui video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya, semoga videonya bisa menginspirasi kalian, bisa membantu kalian. Dan sampai jumpa di video Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!